Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2024 ini benar-benar berdampak signifikan terhadap perekonomian kita. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga 2% pada kuartal kedua tahun ini. Sebelum kita masuk ke detailnya, yuk kita pahami dulu apa itu inflasi global. Inflasi global itu naiknya harga barang dan jasa di banyak negara sekaligus. Biasanya ini disebabkan sama faktor kayak naiknya harga minyak dunia atau gangguan rantai pasokan. Contohnya, kalau harga minyak mentah naik, biaya produksi dan transportasi ikutan naik, dan akhirnya harga barang juga naik di seluruh dunia. Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor menjadikan keadaan lebih buruk. Biaya produksi dalam negeri naik karena harga bahan baku impor naik, yang akhirnya berdampak pada harga jual di pasar lokal. Bahkan salah satu pemilik usaha kecil sangat merasakan dampaknya dari harga bahan baku yang terus naik, sementara daya beli masyarakat turun. Gangguan rantai pasokan global juga berperan penting. Pandemi, perang, sama perubahan iklim bikin distribusi barang jadi kacau. Akibatnya, biaya impor barang jadi lebih mahal dan stok barang berkurang. Jadi, jangan heran kalau harga barang di supermarket jadi melonjak. Produk-produk kayak elektronik, pakaian, sama bahan pangan yang paling kena dampak. Tahu gak produk apa aja yang paling terdampak? Tetap di sini buat tahu lebih banyak. Kebijakan moneter, seperti naikin suku bunga, digunakan oleh bank sentral di berbagai negara. Gubernur Bank Indonesia BI, Periwarjio memperkirakan siklus kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju termasuk Bank Sentral Amerika Serikat AS, The Federal Reserve Fed telah berakhir. Penurunan dinilai akan mulai terjadi pada kuartal 2 2024. Dampak pada biaya pinjaman dan nilai tukar mata uang. Investor cenderung mengalihkan dananya ke pasar negara berkembang seperti Indonesia saat suku bunga AS naik, yang mengakibatkan pelemahan nilai rupiah. Selain itu, kami mengkaji dampaknya pada pinjaman usaha, kredit kendaraan, dan cicilan rumah di Indonesia. Mau tahu bagaimana suku bunga AS dapat memengaruhi cicilan rumah kita? Yuk lihat dampak langsungnya pada ekonomi Indonesia. Semuanya terpengaruh, termasuk harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Biaya hidup tetap naik, tetapi daya beli masyarakat menurun karena inflasi. Karena harga bahan baku dan distribusi naik, UMKM yang merupakan inti ekonomi kita juga terkena dampak. Gimana kita bisa mengatasi hal ini? Subscribe dulu dong, halah bercanda. Terus, gimana caranya kita ngadepin inflasi ini? Pertama, belanja dengan bijak. Belilah barang yang emang perlu aja. Kedua, nabung. Simpan uang buat kebutuhan mendesak. Ketiga, investasi. Coba deh investasi di hal-hal yang bisa ngasih untung lebih besar dari inflasi. Kayak emas atau reksadana. Ini bisa bantu kita jaga keuangan di tengah inflasi yang melambung. Kalian bisa manfaatin suku bunga yang ada. Ketidakstabilan politik dan sosial di berbagai negara penghasil komoditas juga turut berkontribusi terhadap krisis ini. Protes dan demonstrasi yang terjadi di beberapa negara menyebabkan gangguan pasokan dan kenaikan harga komoditas global. Ketegangan politik di seluruh dunia dan di dalam negeri meningkatkan ketidakpastian yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan investasi. Investor cenderung menghindari pasar yang dianggap berisiko tinggi. Dalam menghadapi krisis ini, kebijakan moneter dan fiskal juga sangat penting. Sementara pemerintah terus mengupayakan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Pandemi COVID-19 masih memiliki efek yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun sudah mulai mereda, banyak bisnis belum pulih sepenuhnya dan pengangguran masih tinggi. Lembaga Menteri Keuangan, kami terus menerapkan kebijakan stimulus untuk membantu pemulihan ekonomi. Namun, krisis yang terjadi di seluruh dunia saat ini benar-benar menimbulkan masalah tambahan yang harus kita atasi bersama.